Pada kali ini saya akan membahas mengenai rencana bisnis saya di program studi kewirausahaan. Di mana pada kali ini saya merencanakan untuk membuat keripik pisang yang bernama banana chips wenak. Di mana bahan dan alat yang kita butuhkan pertama itu ada pisang, garam, terus bumbu. Bumbunya itu seperti bumbu balado, bumbu jagung bakar, coklat, dan green tea, terus minyak goreng. Di sini kita menggunakan pisang yang setengah matang, dan alatnya yang kita butuhkan kan seperti pisau, wadah atau baskom, oven, atau kita juga bisa menggunakan matahari. Ini untuk proses pengeringan pisangnya nanti. Dan juga ada plastik clip kita gunakan sebagai alat bungkusnya itu. Nanti alat pembungkus pisangnya nanti, keripik pisangnya. Terus ada juga wajan, spatula, penadah gorengan, gas dan kompor, serta alat pengiris pisang. Dan juga kita juga membutuhkan stiker nanti. Di sini kita gunakan untuk memberi label pada kemasan keripiknya. Ya, selanjutnya itu proses pembuatannya. Pertama di sini kita terutama menyediakan alat dan bahannya secara lengkap terlebih dahulu. Dan kedua, mengupas pisang dan diiris secara tipis, atau bisa digunakan juga dengan alat pengiris pisang yang tadi. Kemudian setelah diiris, nanti kita akan mencuci irisan pisang tersebut dengan air garam. Ini guna untuk mensterilkan bahan yang kita gunakan. Dan setelah ditiriskan, kita akan menjemurnya di bawah sinar matahari, atau kita juga bisa menggunakan oven. Tetapi harus memperhatikan tingkat kematangan dan seperti menjadi keripik yang lebih tipis seperti itu. Kemudian setelah kita jemur, nanti akan kita goreng. Digoreng sehingga menjadi warna kecoklat-coklatan. Kemudian setelah kering dari minyaknya, akan kita campurkan dengan bumbu sesuai dengan pesanan. Ya. Setelah itu kita sudah dapat memasarkan produk yang telah dibuat tadi dengan nama banana chips wenak. Seperti yang sudah kami rincikan, biaya untuk usaha ini sendiri, jikalau kita harus memenuhi alatnya, bakalan membutuhkan biaya sebesar 2,5 juta. Tetapi kalau misalnya kita memiliki alat yang lengkap, tinggal bahannya saja, kita akan membutuhkan biaya sebesar 289.000. Tergantung tingkat produksi kita. Kalau misalnya kita produksi lebih banyak, kemungkinan juga akan membutuhkan biaya yang besar. Tapi kalau misalnya produksi yang kita butuhkan hanya produksi kecil, maka produksinya juga jumlah pengeluaran juga minim. Ya, seperti pisang itu harganya satu sisir sekarang 15.000. Jadi seperti yang sudah saya rincikan, kami itu membutuhkan 4 sisir pisang yang mengkal dan besar tentunya. Dan juga ada garam. Garam di sini harganya 10.000 per kilo. Terus ada bumbu balado. Bumbu balado itu harganya 32.000 per kilo. Bumbu jagung bakar juga 32.000 per kilo. Bumbu coklatnya itu yang paling mahal, 45.000 per kilo. Dan di pasaran ini sudah tercakup murah bumbu coklatnya, karena rata-rata juga yang paling mahal itu bumbu coklat 60.000 per kilo. Dan bumbu green tea ini adalah bumbu yang paling mahal di antara bumbu yang lain, seharga 50.000 per kilo. Minyak gorengnya itu kita ambil 5 liter. Kenapa kita ambil 5 liter? Karena bisa kita gunakan untuk lebih banyak lagi di produksinya. Ini tergantung tingkat produksi kita. Kalau misalnya kita mau produksi yang besar, otomatis juga membutuhkan banyak bahan dan alat. Ya, kalau misalnya kita produksinya minim, otomatis juga pengeluarannya minim. Dan seperti alat yang kita butuhkan tadi, itu tergantung. Kami mengingatkan lagi, itu tergantung kalau misalnya alatnya belum lengkap atau alatnya sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, tidak ada pengeluaran untuk alat lagi, karena di alat ini di sini yang paling besar pengeluarannya.
seperti kita ketahui, pisau itu harganya satu buah sudah 20.000. Ini hitung kasar ya, karena kita juga mencari melalui via online. Adapun wadah atau baskom dia harganya 25.000 per buah. Terus oven itu harganya sekarang yang ukuran besar itu 650.000. Terus plastik clip dia harganya 30.000 dalam satu pack, 30.000 per pack. Jadi dalam satu pack itu dia sudah ada sebanyak 50 packs. Terus harga kertas stiker sekarang juga 30.000 per pack. Biasanya dalam satu pack itu isinya juga 50 buah atau 100, tergantung tingkat kualitas kertasnya. Dan juga ada harga wajan yang besar, karena kita membutuhkan wajan yang besar, jadi saya ambil itu harganya 150 per buah. Terus spatula dia harganya 20.000 per buah, penadah gorengan 25.000 per buah. Gas LPG nya itu harganya sekarang yang ukuran 3 kilo itu 25.000. Maaf, harganya 20.000. Kalau misalnya kompor kita ambilnya per buah juga harganya 150.000 yang ukuran satu mata dan besar. Dan alat pengiris singkongnya itu ada harga 100.000. Alat pengiris singkong yang kita ambil adalah yang terbuat dari kayu. Jadi total ada juga biaya tak terduga. Kenapa kami mengambil biaya tak terduga? Karena kita ya tidak tahu kalau misalnya nanti ada perubahan harga di pasaran. Jadi biaya tak terduga yang kami cantumkan adalah 476.000. Jadi total dari biaya tak terduga, total biaya alat dan juga total biaya bahan itu sebesar 2.500.000. Karena tadi yang saya bilang biaya alatnya ini cukup besar, jadi harganya itu 1.735.000. Dan kita juga telah melakukan analisis SWOT untuk perkembangan rencana bisnis ini. Seperti berdasarkan hasil string kekuatannya ini, produk ini memiliki varian warna, rasa, serta rasa yang gurih dan renyah tentunya, dan juga kemasan yang ekonomis, dapat dikonsumsi dimanapun dan siapapun. Terus kualitas yang menjamin, karena proses pembuatannya ini kami sangat memperhatikan kebersihan dan juga kesehatan. Dan harganya juga cukup terjangkau, karena kami memasarkan harga kisaran 10.000, mulai dari harga 5.000 sampai 10.000 tergantung isi, tergantung berat isi yang kami jual. Dan juga iya, produk tentu memiliki kelemahan. Setiap produk pasti memiliki kelemahan, seperti bahan baku keripik pisang itu mudah rusak. Ya, saya mengatakan bahan baku dari keripik pisang ini mudah rusak karena pisang jika sudah lama kelamaan dia akan cepat membusuk. Dan kalau untuk keripik pisang sendiri, pisangnya sudah matang itu kurang bagus untuk proses pengeringannya, seperti itu. Dan peluang dari bisnis banana chips Wenak ini, dia disukai untuk kalangan segala usia karena dia berupa camilan di setiap waktu. Dan sekarang juga sifat masyarakat itu konsumtif, jadi kita juga mudah untuk memasarkan. Dan selanjutnya ada ancamannya. Ya, ancamannya untuk bisnis keripik pisang ini sendiri, sekarang itu banyaknya pesaing bisnis keripik di luar sana. Ya, banyak sekali seperti keripik ubi, keripik singkong, juga segala macam pokoknya. Dan juga banyaknya produk yang lebih unggul, karena biasanya itu juga konsumen melihat dari jenis kemasan dan juga bagaimana bentuk pemasarannya dan keunikan dari bahan tersebut yang dijual. Ya, adapun ancaman selanjutnya itu kenaikan harga baku karena jumlah yang makin terbatas, dan juga ada biasa kenaikan BBM yang menyebabkan tidak stabilnya biaya keluar, seperti itu. Strategi pemasaran dari kami sendiri yang telah kami rencanakan dalam penjualan banana chips Wenak ini, kita menjualkan harga 10.000 dengan berat isi itu 80 gram sampai 100 gram.
Ya, di sini tergantung berapa yang dimuat dalam satu kemasan plastik klip tersebut. Kalau saya sih merencanakan sendiri tuh 100 gram per kemasannya, tapi nanti insya Allah kita buat. Ya, dengan strategi pemasaran flash kita itu menargetkan tempat yang dituju seperti kampus, sekolah, toko, dan juga pasar. Dan strategi promosi kami itu seperti pamflet secara langsung dan online. Ya, dari strategi pemasaran kami juga memilih online karena seperti yang kita tahu di era milenial sekarang, pemasaran melalui secara online itu lebih mudah dan juga cepat dijangkau oleh para konsumen. Ya, seperti itu rencana bisnis dari saya, Rifda Priyete. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.